Halo, ini bukan tentang aku. Ini tentang sahabat baikku di waktu SMP yang sangat kuat dan hebat. Mungkin kalian akan berpikir, apa sih kok buat cerita tentang hidup orang lain? Atau kurang kerjaan banget sih? Tapi dengan ini aku bisa nuangin rasa kangen aku sama sahabat-sahabatku yang udah tenang di sana. Yap, namanya Cantika Putri Yova dan Ermawati. Nama yang terdengar biasa aja sih, tapi ini berawal dari aku masih kelas 1 SMP, dimana awal masuk sekolah dan adanya MOS. Seiring berjalannya waktu, aku berteman dengan Cantika. Karena Cantika ini dulu susah bergaul, menyendiri, dan jarang pergi-pergi ke kantin bersama teman-teman yang lain. Dan dari situ, aku ajak kenalan dan gabung bareng bersama teman-temanku yang lain. Banyak teman-teman yang lain yang ngomongin Cantika dari belakang karena kondisi kaki yang panjang sebelah. Tapi walaupun begitu, aku tetap bilang sama dia, jangan terlalu dipikiri omongan orang lain. Dan sampai pada akhirnya pembagian kelas 1. Dan ya, kami satu kelas bersama dan duduk pun juga sama-sama. Hehe. Sampai pada akhirnya kami dipindahkan sama guru karena suka ngobrol terus. Ya gimana coba, namanya juga sahabat. Dan aku duduk di depan, Cantika duduk 3 baris di belakangku. Dari situ Cantika duduk sama Ermawati. Dan singkat cerita, aku, Cantika, Erma, dan 2 sahabatku Mutia dan Yuni, kami selalu bersama. Gak heran lagi lah satu sekolah sama kami, karena kami selalu bersama-sama. Sampai kelas 2 dan kelas 3 aku sama mereka acak lokalnya dan bertemu dengan kawanan yang lain. Tapi asal ditanya teman yang lain tentang sahabat-sahabatku, aku selalu bilang masih komunikasi kok. Hanya saja udah beda kelas dan masih komunikasi kok. Dan sampai waktunya tiba di waktu kelas 3 yang mana adanya perpisahan. Kami lulus dari SMP dan sahabat-sahabatku Mutia pindah ke Jakarta dan aku sekolah di SMK Negeri 9 Padang. Cantika dan Yuni sama SMA PGRI dan Erma sekolah SMK Nusa Tama. Dan walaupun kami berbeda sekolah, tapi kami masih ngumpul walaupun jarang. Ya, jarang, apalagi waktu kelas 2. Aku dimana adanya praktek magang jurusan sampai aku mendengar kabar bahwa Ermawati sakit. Ya, Ermawati sakit leukemia. Aku tahu dari orang tuanya, sedangkan dia tidak tahu. Sengaja memang dirahasiakan dari dia supaya keadaannya tidak semakin memburuk. Ermawati berhenti dari sekolah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Hingga pada tanggal 27 Mei 2017, Ermawati meninggal dunia. Aku sangat sedih dan terpukul waktu mendengar berita ini. Dan aku bersama sahabat dan teman-teman yang lain menghantarkan Erma sampai ke beristirahat terakhirnya. Singkat cerita, pada tahun 2018 aku juga mendengar Cantika sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena waktu aku tanya dia hanya menjawab karena kecapean. Dan selama di rumah sakit aku gak pernah datang karena ya itu tadi kesibukanku. Hingga 1 hari sebelum meninggal, Cantika bilang sama aku kangen kamu Fah, kapan kita ngumpul? Di situ aku menjawab, nggak tahu Chan, lagi malas ya, lagi malas untuk ngumpul. Tapi pada tanggal 5 Maret 2018 aku mendengar kabar bahwa Cantika Putri Yova meninggal dunia. Dan aku juga nggak bisa datang di tempat pemakaman dia karena waktu itu lagi kondisinya ujian dan Cantika dimakamkan di kampung ayahnya. Aku nggak bisa ikut walaupun sudah diajak, tapi ya hanya bisa ke rumah dia dan menangis karena belum percaya aja sih atas kepergian dia secepat itu. Mungkin video ini nggak bisa kalian lihat, tapi percaya aku buat video ini buat ungkapin rasa kangen aku yang udah bertahun-tahun. Yang tenang ya di sana.
Makasih dan udah mengajari hal yang banyak, hal yang seru, yang membuat susah ngelupainnya. Oh ya, mau berapa banyak pun sahabatku nanti, percayalah kalian adalah orang yang hebat, yang aku kenal dan aku sayang. Terima kasih untuk semuanya.